Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yulia Agustina. Saya dari Prodi Akuntansi kelas sore. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang kegagalan perusahaan dan reorganisasi untuk memenuhi tugas kuliah manajemen keuangan. Langsung saja, kegagalan perusahaan merupakan keadaan di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban lancarnya. Kondisi ini biasanya diindikasikan dengan menganalisis laporan keuangan secara cermat dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kegagalan di suatu perusahaan. Kegagalan yang terjadi di sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian. Untuk kali ini, menurut Martin dalam Fahru Rozi, kegagalan dibagi menjadi dua, yaitu kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi adalah kegagalan yang di mana suatu perusahaan kehilangan uang atau pendapatan. Perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan tersebut bisa terjadi jika arus kas sebenarnya perusahaan jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Dan yang kedua, kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan memiliki makna kesulitan dana, yakni kas atau dalam pengertian modal kerja sebagai aset manajemen sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena financial distress. Kegagalan perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan dan kebangkrutan akan terjadi lebih cepat jika perusahaan tersebut berada dalam negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena kesulitan ekonomi yang memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan.
Yang selanjutnya yakni penyebab kegagalan perusahaan. Menurut Darsono dan Asari dalam bukunya mendeskripsikan bahwa secara garis besar penyebab kegagalan dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian yang terus-menerus yang akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Dan yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar dalam perusahaan akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba, bahkan menyebabkan kerugian. Dan piutang yang terlalu besar juga akan merugikan perusahaan karena aset yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Dan untuk faktor eksternalnya, perubahan keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan pelanggan meninggalkan perusahaan sehingga terjadi penurunan pendapatan. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua, kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan yang digunakan untuk produksi. Sehingga persaingan bisnis semakin ketat menuntut perusahaan supaya selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengenai tentang reorganisasi perusahaan. Istilah reorganisasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mampu bertahan diri atau untuk memperkecil skala usahanya agar perusahaan tidak mengalami kesulitan di bidang keuangan dalam situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Dengan adanya penekanan pada efisiensi biaya yang sifatnya tetap, dalam istilah reorganisasi biasa disebut dengan reorganisasi finansial. Jika penekanan pada efisiensi biaya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan, maka perusahaan sudah saatnya untuk melakukan reorganisasi operasional yang mana dilakukan dalam rangka untuk mengganti mesin-mesin ataupun peralatan yang penggunaannya jauh lebih efisien dan mengurangi tenaga kerja untuk melakukan pemangkasan biaya yang semestinya tidak perlu terjadi.
Dalam melakukan reorganisasi finansial, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu menentukan nilai perusahaan, di mana penilaian yang sering dilakukan atau digunakan adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Dan untuk langkah yang kedua, menentukan struktur modal yang baru, yang mana bertujuan untuk mengurangi biaya tetap atau bunga, supaya perusahaan tetap bisa beroperasi dengan lebih fleksibel dan bisa mengurangi beban tetap tersebut. Total hutang biasanya akan dikurangi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi langkah saya pribadi dalam belajar manajemen keuangan, juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.